Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S120.042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pokok bahasan mata kuliah sistem operasi. Pokok bahasan pertama yaitu komponen sistem operasi. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya adalah manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Selanjutnya adalah manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis seperti direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori. Selanjutnya adalah manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, seperti membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan keluaran adalah penyangga, spooling, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Selanjutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan di dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Selanjutnya adalah sistem proteksi. Proteksi di sini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme sistem proteksi yang pertama adalah membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Selanjutnya adalah jaringan. Di dalam jaringan terdapat sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Selanjutnya adalah command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Baik, itu saja untuk pokok bahasan komponen sistem operasi. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu perangkat keras komputer. Prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesorlah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk.
Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam Hertz. Media penyimpanan utama. Pada penyimpanan utama terdiri dari working storage area yang berfungsi menyimpan data yang saat itu sedang diproses, dan buffer area yang berfungsi untuk menyimpan data yang sedang menunggu pemrosesan atau menunggu dikeluarkan. Dalam media penyimpanan utama terdapat hierarkis, dengan hierarkis tertinggi adalah register dan hierarkis terrendah adalah magnetic taps. Register. Register adalah alat penyimpanan kecil pada prosesor yang memiliki kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data dari memori. Register berfungsi untuk menyimpan data sementara yang menunggu giliran untuk diproses dan masih disimpan di memori utama. Cache memory. Cache memory adalah tempat penyimpanan data sementara sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah unit penyimpanan data yang tidak permanen. Artinya, dalam RAM akan hilang jika listrik mati dan dapat diakses langsung oleh memori. Ukuran data RAM dinyatakan dalam byte dan kecepatan RAM dinyatakan dengan Hertz. Memori ekstensi. Memori ekstensi adalah tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Peranan tambahan memori ini sering dilupakan akan tetapi sangat penting, artinya untuk efisiensi. Biasanya tambahan memori ini memberi gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut. Direct Access Memory atau DMA. Perangkat DMA adalah perangkat yang digunakan agar perangkat masuk atau keluaran atau input-output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi mendekati frekuensi bus memori. Perangkat pengendali memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melewati masukan atau keluaran. Memori tersier. Memori tersier menyimpan data dalam jumlah besar, dalam terabytes atau 10 pangkat 12 bytes, tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data biasanya dalam hitungan menit sampai jam. Saat ini, memori tersier membutuhkan instalasi yang besar berdasarkan dan bergantung pada disk atau tabs. Memori tersier tidak butuh banyak operasi menulis, tapi memori tersier tipikalnya write once atau read many. Nah, di sini terdapat struktur masukan atau keluaran. Yang ini untuk bagi sinkronos dan ini untuk asinkronos. Ada dua macam tindakan jika ada proses masukan atau keluaran. Kedua macam tindakan itu adalah: yang pertama, setelah proses masukan atau keluaran dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses masukan atau keluaran selesai, atau sinkronos. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai instruksi berikutnya. Akan terjadi wait loop atau untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses masukan atau keluaran yang berjalan dalam satu waktu. Yang kedua, setelah proses masukan atau keluaran dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses masukan atau keluaran selesai, atau asinkronos. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai masukan keluaran selesai. Device status table mengandung data masukan untuk tiap masukan atau keluaran device yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa masukan atau keluaran device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan instruksi. Jika masukan dan keluaran device dan mengirim atau mengambil data ke memori, hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA. Selanjutnya adalah bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitekturnya lebih kompleks. Untuk meningkatkan kerja, digunakan beberapa bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU,
dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang dikenal dengan nama FSB atau Frontside Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Selanjutnya adalah interrupt. Interrupt adalah sinyal yang dikirimkan ke prosesor ketika prosesor tidak bekerja dengan seharusnya. Interrupt dari hardware biasanya dikirimkan melalui suatu signal tertentu, sedangkan software mengirimkan interupsi dengan cara menjalankan sistem call atau juga dikenal dengan istilah monitor call. Sistem monitor call ini akan menyebabkan trap, yaitu interupsi khusus yang dihasilkan oleh software karena adanya masalah atau permintaan terhadap layanan sistem operasi. Setiap instruksi terjadi sekumpulan kode yang dikenal dengan ISR atau Interrupt Service Routine akan menentukan tindakan yang akan diambil. Untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu polling yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi, dan dengan cara menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai interrupt vector, di mana sistem akan memeriksa interrupt vector setiap kali interupsi terjadi. Selanjutnya adalah Local Area Network atau LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warnet. Selanjutnya adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, untuk mengetahui hardware and system information, kita dapat menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan menggunakan bahasa Python dengan mengimport modul subproses. Dengan sintak seperti ini, kita dapat mengetahui hardware and system information yang kita miliki. Kita tinggal menulis Python hardware.py. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya. Di sini kita sudah dapat mengetahui sistem model komputer atau laptop yang kita miliki, sistem type, prosesor, dan semacamnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah ucap kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.